يا رحيم ارحمني يا الله بحسب عظيم رحمتك وبحسب كثرة رافاتك محوم آثمين. Oke, teman-teman. Kita ketemu lagi. Ini yang ke-13 ya. Tentang hari ini temanya cukup menarik. Soal Muhammad ada dalam Alkitab. Ada kita akan bahas teksnya ada di Kidung Agung 5 ayat 16. Sebelum kita mulai, ada baiknya kalau kita berdoa dulu. Buat teman-teman yang belum berdoa, nggak apa-apa, kita sudah sama-sama. Dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa. Amin. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, kalau sebentar kami mau mulai belajaran kami pada hari ini, biarlah kiranya Tuhan Roh-Mu menyertai kami, menyertai hamba-Mu yang menyampaikan, dan juga menyertai teman-teman yang mendengarkan, supaya terbuka pikirannya, dan biarlah semakin banyak orang yang mengenal kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kaulah yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Nah, kita next. Oh, ini dia. Ini curhat dulu dikit. Nah, soal Muhammad dalam Alkitab, terutama di Kidung Agung 5:16, ini adalah salah satu yang cukup menggetarkan keimanan saya karena saya botol waktu itu. Saya bodoh dan tolol. Jadi ada satu penceramah yang dia tuh ngomong sangat yakin sekali, lalu saya tertipu ya. Dia bilang, our prophet is mentioned in the Bible by name. In the book Song of Song, chapter number 5, verse number 16. Heiko Mamatakim. Nah, dia ngomong gitu. This Mahmadim. Nah, dia ya kita tahu dia siapa lah. Terus dia bilang, oh ini ada akhiran dim ini untuk apa namanya? Kemuliaan seperti Elohim. Makanya disematkan ini Nabi Muhammad nih. Wele gila nggak lo? Terus saya cari bener-bener. Oh iya bener ada dim. Saya dengar Rabi ngomongnya Mahamadim. Waduh bener Mahamadim. Mau makin bodoh kan. Nah puji Tuhannya saya melihat satu komen. Justru dari komen di YouTube. Nah komen itu ngajakin baca konteks. Baru saya oh iya oke. Nah cuman setelah belajar lebih dalam lagi. Ternyata ini sangat mudah untuk disangkal ya. Memang dulu Benedictus Ictus itu bodoh dan tolol karena belum belajar. Umatku binasa karena nggak memiliki pengetahuan, pengenalan akan Tuhan. Makanya kita gampang kena misleading, itu disesatkan, informasi yang salah. Oke, kita jalan dulu. Dalam surat Al-A'raf, surah ke-7, ayat 157 dikatakan begini. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang umi, tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapat tertulis dalam Taurat dan Injil, yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruh dan mencegah mereka dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya dan menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya dalam kurung Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi katanya Nabi yang umi ini namanya didapati tertulis dalam Taurat dan Injil. Mantep ya lo, mantep. Kita nggak akan membahas keanehan sejarah pada Al-A'raf 157. Kita akan bahas di lain waktu. Tapi kita akan menggunakan ini untuk membuktikan apakah Al-A'raf ini benar apa enggak. Berikutnya ada Al-Baqarah surah kedua ayat 146. Orang-orang yang telah kami beri kitab dalam kurung Taurat dan Injil mengenalnya dalam kurung Muhammad. Seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian dari mereka pasti menyembunyikan kebenaran. Padahal mereka mengetahuinya. Ya iyalah.
Ya, ini tuduhan kedua ya, tuduhan serampangan kita kok nuduh. Oke, lanjut. Masa sih? Oke. Nah, kita akan baca dulu teksnya dalam Song of Song 5 ayat 16. Ini kan tadi kita ngomong dokter itu, dokter Zakar turun. Kita baca. His mouth is most sweet. Yeah, he is altogether lovely. This is my beloved, and this is my friend. Oh, daughters of Jerusalem. Udah kita baca. Ini adalah Kidung Agung 5:16. Mana Muhammadnya bro? Nah nih ada orang nih ngomong. Ada mana Muhammadnya bro? Udah jauh-jauh gue kemari. Naik onta dia jauh-jauh. Nah temennya tuh. Awas kena tipu. Oke. Nah ini ada satu juga seruan dari teman kita. Squid quote yang luar biasa. Dia bilang gini. Taurat sudah dipalsukan. Harusnya itu tertulis Muhammad. Tapi diganti jadi altogether lovely. Diterjemahkan. Nama orang tuh diterjemahkan. Wih ya ilah. Tuduhannya mantap-mantap memang. Ya. Ini dia nih. Dr. Zakir Naik yang mengatakan ini dalam bahasa Ibrani artinya Mahamadim. Sesuai dengan nama Muhammad. Ini dinubuatkan dalam kitabnya orang Yahudi. Wah, gila, hebat banget, hebat. Ya. Hikum mamatakim. Lalu ngomongnya Mama Takim loh. Harusnya Mam Takim. Oke. Jadi apakah benar Mahamadim ini benar-benar ada dalam Kidung Agung? Atau nggak ada? Atau ini Muhammad? Kita lihat. Pertama kita akan baca konteks dulu ya teman-teman. Di Kidung Agung 5 ayat 9-16. Dia bilang begini. Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain? Hai jelita di antara wanita. Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain? Sehingga kau sumpahi kami begini. Terus si kekasihnya jawab. Putih bersih dan merah cerah kekasihku. Menyolok mata di antara selaksa orang. Bagaikan emas, emas murni kepalanya. Rambutnya mengombak, hitam bagai gagak. Matanya bagaikan merpati pada batang air. Bermandi dalam susu, duduk dalam kolam yang penuh. Pipinya bagaikan bedeng rempah-rempah, petak-petak rempah-rempah akar. Bunga-bunga bakung bibirnya, bertetesan cairan mur. Nih seksi bibirnya nih. Tangannya bundaran emas, berhiaskan permata tarsis. Tubuhnya ukiran dari gading, bertabur batu nilam. Kakinya adalah tiang-tiang marmer putih, bertumpu pada alas emas murni. Perawakannya seperti gunung Libanon, terpilih seperti pohon-pohon ara. Kata-katanya manis, semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Nah, kita udah baca ini secara konteks. Sebenarnya kita harus baca dari satu ya, kalau biar lebih dalam itu. Tapi kita akan bahas ini cukup sih sebetulnya. Oke. Nah, menurut Jewish Study Bible halaman 1573 dia bilang begini. This unit corresponds to the words in chapter 4 pas 1 sampai gue terjemahin aja deh. Ini tuh sebuah korespon tuh jawaban dari puisi di pasal 4. Jadi kita harus lihat Kidung Agung pasal 4 ayat 1 sampai 7. Dan di sini tuh menjelaskan tubuh si prianya. Jadi si mempelai wanitanya, si kekasih wanitanya itu menjelaskan bagaimana sih tubuh si orang prianya gitu gimana gitu. Ciri-ciri fisiknya seperti apa dalam kidung ini gitu. Ya. Nah, untuk itu kita lihat dulu ini ada Kidung Agung 4 ayat 1 sampai 4. Dia bilang begini, lihatlah cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu di balik telekungmu.
Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Gigimu bagaikan kawanan domba yang baru saja dicukur, yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada. Bagaikan emas seutas pita kirmizi bibirmu. Astagfirullah. Dan elok mulutmu. Bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik telekungmu. Lehermu seperti menara Daud, dibangun untuk menyimpan senjata. 1000 perisai tergantung padanya, dan gada para pahlawan semuanya. Seperti 2 anak rusa buah dadamu, seperti anak kembar kijang yang tengah makan rumput di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berhembus dan bayang-bayang menghilang, aku ingin pergi ke Gunung Mur dan Bukit Kemenyan. Engkau cantik sekali, manisku. Tak ada cacat celah padamu. Ya ilah. Ya, buat jomblo-jomblo Kristen dan PDKT, berhentilah menggunakan Filipi 1 ayat 3 ya. Enak banget loh. Ayat luar konteks itu. Aku banyak syukur kepada Allahku sampai melihat kamu nggak? Pakai ayat ini. Kidung Agung 4 ayat 7. Lebih bagus, cocok ini. Engkau cantik sekali manisku. Tidak cacat celah padamu. Ya, gombal Alkitabiah. Oke, kita kembali serius ya. Jadi, kita udah baca ayat 1 sampai 7 dari Kidung Agung 4 ini. Ini bicara soal pujian kepada mempelai wanita. Tadi yang 6 itu dari mempelai wanita ke mempelai laki-laki. Kita lihat lagi. Dalam Jewish Study Bible halaman 1570 dia bilang begini. Saya langsung terjemahin aja ya. Nah, genre ini tuh dikenal atau jenis puisi itu dikenal dikenal dari puisi Arab dan puisi Mesir. Jadi ini sebenarnya sama karena masih satu Semit ya. Nah, dia ini membuat apa ya? Satu komparasi, membuat satu dibandingkan di apa namanya? Dibuat satu pengandaian tentang apa ya? Part of body itu bagian tubuh dari pasangannya tuh. Jadi kayak tadi kan matanya tuh seperti merpati, terus pipinya tuh seperti bedeng-bedeng ya kan. Terus kamu cantik banget. Itu di compare dengan yang lain, kamu kayak Gunung Libanon. Nah, ini yang terjadi. Ya. Kita lihat lagi. Oke, belum. Nah. Jadi kita udah baca ayat yang pasal yang 4 sama yang 6. Ini bicara soal apa? Seorang kekasih saling puji memuji. Lebih jauh dalam tradisi Yahudi ini tuh dipakai ketika acara pernikahan. Dinyanyikan ketika acara pernikahan. Kidung yang dinyanyikan. Jadi perempuan si mempelai laki-laki dan perempuan tuh bersaut-sautan, saling memuji satu sama lain gitu. Ini kidung indah banget sebetulnya. Jadi ini tidak bicara soal apa namanya sesuatu yang lain gitu. Kalau kita lihat secara historis ya, secara historis. Nah, kita udah secara historis, kita udah lihat, lalu kita akan masuk. Apakah ini benar nubuatan untuk Muhammad? Sebetulnya kita baca begini kita udah mulai bisa ragu ya kok ada Muhammad karena secara konteks nggak masuk. Tapi nggak apa, kita bahas pelan-pelan. Yang pertama tuh adalah poin pertama, ada inkonsistensi polemikus Islam. Buat teman-teman yang Kristen maupun yang Muslim, saya kasih satu tools. Tools pertama adalah inkonsistensi. Teman-teman yang Muslim itu sering menuduhkan bahwa Nabi Muhammad itu, sering menuduhkan bahwa kitab Kidung Agung itu kitab yang porno, tidak layak untuk jadi kitab suci, karena apa itu buah dadanya tuh seperti anak rusa, seperti kijang, porno banget, nah, ya kan? Tapi dia bilang itu kitab porno, dia bilang lagi ada nama Nabi dia dalam kitab itu, iya. Jadi di sini kita lihat, saya kasih pertanyaan di sini. Sorry. Kalau Kidung Agung adalah kitab porno, apakah nama Muhammad tercatat dalam kitab porno? Kalau betul Nabi Muhammad tercatat dalam kitab porno,
Nabi mana yang ditulis namanya dalam kitab porno? Oke. Nah, kalau kalau dia bilang dia mau maksain bahwa itu tertulis dalam Kidung Agung, berarti dia ada dua dia. Pertama, dia harus akui bahwa nabinya tertulis dalam kitab porno, atau dia akan sangkal bahwa itu dia kitab porno. Oh enggak, ini kitab bener karena nabinya dalam nama situ. Berarti kalau dia sangkal itu kitab porno, dia harus mengaku bahwa oh dia memang pernah tuduh serampangan Alkitab itu kitab porno. Paham nggak? Dia mati dua-duanya. Dia mati dua-duanya. Ini si Malakama, dia maju kena, mundur kena. Ini udah habis. Nah, ini udah mati nih. Udah pasti. Ah, terus ada lagi yang ini apa kalau polemikus ece-ece udah pasti mati. Kalau ada yang agak pinter dikit, apa-apa. Kita coba lagi lebih dikit. Nah, dua kita akan ngomongin konteks. Jadi kita tuh udah baca tadi bahwa ini kidung digunakan untuk apa, siapa yang menyanyikan. Nah, di sini saya kasih catatan. Ini dari Full Life Study Bible. Ini saya ringkas. Puisi balasan dari mempelai perempuan dalam kurung gadis sulam kepada mempelai laki-laki. Jadi Kidung Agung 5 ayat 9 sampai 16 ini merupakan balasan dari si perempuan ke laki-laki. Karena di pasal 4 dia memuji. Nah, di pasal 5 ini kita bisa lihat konteksnya. Ini saya bicara konteks ketika digunakan sebagai kidung dalam pernikahan. Nah, kalau kita melihat lagi konteksnya dalam kronologi kejadian ditulis di sini, berarti kan ini si perempuan sedang mendeskripsikan pasangannya. Si perempuan sedang mendeskripsikan ini mempelai laki-lakinya. Iya kan? Nah, berarti kan ini adalah seorang perempuan yang sedang dalam kidung. Kita tahu ini banyak penulis mengatakan bahwa laki-laki yang dimaksud di sini adalah Salomo dan si perempuannya itu adalah seorang gadis sulam. Apakah Muhammad melakukan perselingkuhan dengan seorang gadis sulam kekasih orang lain? Karena kan ini konteksnya adalah dia lagi bersaut-sautan sama kekasihnya dia. Tiba-tiba muncul nama Muhammad di situ kan. Terus dia bilang, kata-kata manis semata-mata. Terus ada nama Muhammad. Demikianlah temanku, demikianlah kekasihku, hai putri-putri Yerusalem. Waduh. Jadi kalau kita ngomong konteks dia mentok juga. Terus dia bilang, oh enggak, ini memang Muhammad nih, bener nih, ini Muhammad. Oke, kalau ini bener Muhammad, berarti ini adalah orang yang ngomong di pasal 4 tadi, buah dadamu tuh bagai rusa. Jadi yang ngomong porno ini ya kamu ngomong sendiri tuh, mati lagi lu. Ya kalau kamu paksa ini Muhammad tadi ayat 4 itu yang pasal 4 yang ngomong buah dadanya itu seperti rusa, berarti yang ngomong siapa ya? Nah, mati lagi kan lu? Suka ini sih kadang-kadang ya. Nah, kalau dia masih kekeh, kita lanjut. Nih, set. Tuh, wis, wih kelewatan. Oke, mantap. Gimmick biar lucu. Oke. Nah, di pasal 5 ayat 10 mengatakan begini. Putih bersih dan merah cerah kekasihku, menyolok mata di antara selak seorang. Wah, ini dia Nabi Muhammad nih. Siapa lagi selak seorang nih? Wah. Sebelum lu mati kegirangan, dengar dulu pertanyaannya. Apakah Muhammad putih bersih dan merah cerah? Nah, bingung dia langsung. Apakah Muhammad matanya bagaikan merpati pada batang air?
Apakah pipinya Muhammad bagaikan bedeng rempah-rempah, petak-petak rempah-rempah akar, bunga bakung, bibirnya berteteskan cairan mur? Apakah Muhammad tangannya bundaran emas berhiaskan permata tarsis, tubuhnya ukiran dari gading bertabur batu nilam? Kita coba cek. Dalam hadis riwayat Bukhari nomor 3283, saya ambil dari hadis.id. Telah bercerita kepadaku Ibnu Bukair berkata, telah cerita kepadaku Alatis dari Khalid dari Said dari Anas bin Malik menceritakan sifat-sifat Nabi. Katanya, beliau adalah seorang laki-laki dari suatu kaum yang tidak tinggi, tidak juga terlalu pendek, tapi sedang. Kulitnya terang, tidak terlalu putih, dan tidak pula terlalu kecoklatan. Jadi warna apa tuh yang tidak terang, tidak coklat tuh? Tidak putih, apa terang tapi tidak putih, juga tidak coklat. Mungkin sawo mateng. Rambut beliau tidak terlalu keriting, tidak terlalu lurus. Kepada beliau diturunkan wahyu saat nah, terus dia bilang, oh merah tuh minyak rambut katanya. Oke. Nah, di sini aksesorisnya adalah kulitnya terang, tidak terlalu putih dan tidak terlalu kecoklatan. Apakah kulitnya itu putih cerah dan apa namanya ini? Tuh, putih cerah dan merah, putih bersih dan merah cerah? Tidak. Tidak terlalu putih. Nah, tidak putih cerah, tidak pula terlalu kecoklatan, tidak merah. Nah, ada lagi dalam hadis riwayat Muslim nomor 4330. Dia katakan begini. Telah menceritakan kepada kami dari Yahya dari Anas bin Malik. Sama. Tapi jalur periwayatannya beda. Dia mendengar Nabi SAW adalah orang yang tinggi sedang, tidak terlalu pendek, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu putih, dan tidak terlalu coklat. Jadi tidak terlalu putih, tidak terlalu coklat. Hei, ya. Dua hadis ini sudah menyatakan ciri-ciri Nabi dan ternyata tidak cocok dengan yang di 5 ayat 10. Masih bisa bilang itu Nabi Muhammad. Wow, suatu pemaksaan yang luar biasa. Ya, lanjut. Wih, gak sama loh ternyata. Iya. Lanjut. Nah, yang ketiga kita akan coba gunakan tata bahasa. Mahamadim itu merupakan kata sifat bentuk jamak yang berasal dari Muhammad dan bukan nama. Itu kata sifat. Nah, akhiran yang katanya ini akhiran dim. Bilang sama yang bilang akhiran dim, "Hei, botol kamu, bodoh tolol." Itu bukan akhiran dim, tapi itu akhiran im. Nih, set, set. Nih, akhiran im itu digunakan untuk menyatakan jamak. Maka tadi dibilang ini adalah Mahamadim adalah bentuk jamak. Ketika dia dalam bentuk singular, dia menjadi menarik. Mahmad itu menarik. Mahmad. Mahmad itu menarik. Ya. Segala ketika ditambahkan akhiran im, bukan dim. Im, jadi jangan bilang ini kata sanggah keagungan. Yang kalau dia bilang ini kata sandang keagungan, bisa juga sih, tapi dalam konteks ini enggak, bilang dia botol. Sudah bodoh, tolol lagi. Kok jadi banyak menghina hari ini ya? Iya karena kesel gitu. Kita orang suka di ini sih, dipaksa-paksa ya. Di segala sesuatu yang menarik. Nah, apanya nih enggak?
Nih, tadi kamu ngomong Elohim kan? Nih lihat Elohim. Saya kasih not merah, pulpen. Nih, nih, set, 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 set. Nah tuh, dari kata Eloah tambahin tambahin jamak jadi im, makanya jadi Elohim. Ini jamak keagungan, betul. Terus selain Elohim apa? Ada banyak. Nih, panim artinya wajah. Tapi diberi akhiran im. Di sini tulis nih, jamak. Wajah kita yang satu, tapi wajah kita mengungkapkan kata jamak karena mencerminkan keberadaan seseorang, kemudian seseorang. Ini saya ambil dari Full Life Study Bible juga. Jadi yang bilang ini Muhammad pasti karena ditambahin akhiran dim. Wah, bilang, aduh ampun gua. Lu blow on minta ampun tapi sok pintar, hebat lu. Pusing deh gue. Apalagi Syamaim, heavens, langit-langit. Im. Semua ada kotaknya nih. Ini kotaknya nih, tuh. Ini ada kotak ini. Tuh. Ya jadi nggak kayak gitu ya Dokter Zakar turun ya. Saya marah-marah ke diri sendiri karena saya dulu bodoh tertipu sama ini. Jujur aja. Kita lanjut. Nah, adakah contoh yang lebih mudah? Saya akan jelaskan di satu ayat sama. Ini kan ayat yang katanya ada nama Muhammad kan katanya. Kita lihat. Hiko mamtakim. Nah, ya udah, ya kan? Udah lihat kan? Hiko mamtakim. Bukan Mama Takim nih, Mamtakim. Nih, Mamtakim. Tapi kita nggak usah note yang ini. Apa saja. Nah, nih. Ini Mahamadim. Dengan tambahan im. Nah, ini Mamtakim. Dengan im juga. Ini kalau kita ubah jadi bentuk singular, jadi bentuk satu, itu artinya sweetness, sweet, manis, udah kelar. Tapi ditambahkan im, berubah jadi, lihat, most sweet. Dalam bahasa Indonesia itu manis semata-mata. Karena ada akhiran ini, nambah dia. Jadi dalam satu ayat yang sama, penggunaan bentuk im yang sama ada di sini juga, tapi nggak disorot. Yang ini nih nggak disorot. Di im yang ini nggak disorot. Yang dia sorot tuh im yang ini aja terus nih. Di framing sedemikian rupa katanya nama Nabi dia. Udah gile nggak lo? Paling sama persis dipakainya tuh. Sama orang dipakai. No. Sama-sama im. Lihat. Dan sama-sama berubah karena ada imnya. Ini jadi ini jadi most sweet, semata-mata ini all together segala sesuatu padanya menarik karena dijamak jadinya. Aduh. Ya. Ini padahal dalam satu ayat yang sama. Jadi Dokter Zakar turun itu waktu dia ngomong itu saya juga bodoh banget, saya ngaku bodoh banget. Nggak tahu saya tuh kalau ternyata dalam satu ayat yang sama yang katanya im ini jamak keagungan ini juga dipakai. Most sweet. Ini Mam Takim ini siapa nih? Nabi lain lagi nih jangan-jangan. Ya, jangan ketipu kita lah. Oke. Jadi buat teman-teman sudah ada berapa tools nih? Ini yang ketiga. Oh, ini tools yang ketiga nih berarti. Jadi tools yang pertama tuh dia inkonsistensi. Dia apa namanya?
nama nabinya dalam kitab porno. Yang kedua, kalau kita bacain konteks itu nggak pas. Juga kalau kita lihat lagi, samain sama apa namanya pribadi, sama ciri-ciri nabinya juga nggak sama. Yang ketiga, kita studi kata atau dari tata bahasa juga kayak begini, kita bisa baca. Nah, kata Muhammad ini apakah hanya dipakai dalam Song of Song 5:16? Ternyata kata Muhammad dalam bentuk singular ini dipakai di banyak tempat ternyata. Kita akan coba. Berarti ini cuma kata Muhammad yang ditambah im. Kita akan lihat. Dalam satu Raja-Raja 20 ayat 6. Nah, ini ketemu lagi nih. Muhammad. Kita lihat ya. Tetapi besok kira-kira pada waktu ini aku akan menyuruh pegawai-pegawaiku kepadamu dan mereka akan menggeledah rumahmu dan rumah pegawai-pegawai. Maka segala yang mereka lihat dan ingini akan mereka ambil dan mereka bawa. Gile. Nah, karena tadi dia bilang ini adalah Muhammad, kita akan aplikasikan coba dalam ayat ini. Ini kan tadi Muhammad ini apa namanya? Yang kayak ini kita hilangkan. Kita ganti jadi Muhammad. Kita baca kalimatnya. Tetapi besok kira-kira pada waktu ini aku akan menyuruh pegawai-pegawaiku kepadamu dan mereka akan menggeledah rumahmu dan rumah pegawai-pegawaimu. Maka segala yang mereka lihat dan Muhammad akan mereka ambil dan mereka bawa. Ya bawa aja silakan. Ya, bawa dah. Masuk akal nggak? Iya sih. Masuklah, orang dipaksain. Sama kan, sama-sama paksa. Oke, lanjut dulu ya. Ada lagi dalam Yeskil 24 ayat 15 sampai 16. Sama nih, Muhammad juga. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, lihat aku hendak mengambil daripadamu dia yang sangat kau cintai. Seperti yang kena tulah. Tetapi janganlah meratap maupun menangis dan janganlah mengeluarkan air mata. Nah di sini kata Muhammad ini jadi yang sangat kau cintai. Nih, nih, nih. Nah, kalau ini kita ganti jadi Muhammad, ini aneh. Kenapa ini aneh? Yuk kita lihat lagi. Berdasarkan Full Life Study Bible, dia bilang begini. Ini adalah komentari atas ayat tersebut. Elohim mengatakan kepada Yeskiel bahwa dia akan kehilangan istrinya yang amat dicintainya, namun dia tidak boleh meratapi kematiannya dan itu di hadapan umum atau mengadakan upacara perkabungan yang biasa diadakan. Akan tetapi dengan perintah Elohim tidak melarang Yeskiel untuk bersedih hati secara pribadi atas kematian istrinya. Tidak menunjukkan sedih secara lahiriah ini dimaksud menjadi tanda untuk para buangan bahwa kejatuhan Yerusalem dan Bait Suci akan sedemikian hebat sehingga penduduk tidak sempat menyatakan kesedihan mereka. Dari Full Life Study Bible. Berarti kalau yang diambil ini Muhammad, ini tadi namanya Muhammad ya. Apakah Muhammad adalah istri dari Nabi Yehezkiel? Aduh. Sukanya maksa sih. Maksa tafsir, heran deh aku. Ya. Nah, setelah kita lihat di sini, saya akan kasih tools yang keempat. Ini sebenarnya kemarin waktu live nggak sengaja ingat. Oh iya, ini juga bagus. Cuman ini saya tambahin di sini. Arti kata. Muhammad itu punya arti terpuji. Dia yang terpuji. Nah, dari penggunaan kata tadi di Alkitab, kita bisa lihat bahwa Muhammad itu arti yang diinginkan atau yang sangat dicintai, desirable things, sangat diinginkan. Apalagi sangat apa dia? Sangat kita sayang sekali gitu loh. Makanya dikasih altogether lovely.
Dari arti kata, ini juga berbeda. Muhammad artinya terpuji, Muhammad artinya diinginkan. Ya. Dari 4 tools ini kelihatan sekali bahwa mereka maksa banget. Ya. Paling enggak secara konteks deh kita bisa baca. Pasti mereka baca kok ayatnya. Pasti mereka baca. Tapi kenapa tetap ngomongin ini ke kamu? Akhirnya saya jadi punya 2 pertanyaan. Pertama itu adalah orang yang bilang ada nama Muhammad dalam Kidung Agung 516. Ada 2. Pertama, entah dia bodoh karena dia nggak tahu tapi dia sebarin ke kamu, atau dia tahu tapi mau bodoh-bodohin kamu. Nah dia ini yang mana nih? Ada 2 doang. Dia bingung ini. Yang pertama dia bodoh karena dia tidak baca konteksnya mungkin, atau dia coba tidak selidiki kata, terus dia sebar, dia sebar kamu dia ada nama Muhammad. Tapi saya rasa aneh sih. Soalnya dia kan pakai bahasa Ibrani, pasti dia baca semangat tuh sampai baca Ibraninya. Apa jangan-jangan dia sebenarnya tahu kalau sebenarnya itu bukan Muhammad. Dia tahu Mahmadim itu kata kerja bentuk plural, artinya juga beda, dipergunakannya beda. Dia tahu, tapi mungkin dia mau bodoh-bodohin kamu. Ya, jadi cuma 2 ini aja nih. Saya nggak tahu yang lain. Hope that answer your question, my brother. Shalom Aleichem.